Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Raja Utama Wildan Maulana Tarmuji, NPP 32.0404, kelas G4. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus Bjorka terkait ketidakamanan cyber di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki data pribadi yang masih kurang kuat dalam segi keamanan. Karena kelemahan tersebut, muncullah beberapa kasus peretasan data yang terjadi di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, muncullah kasusnya yang sebelumnya sempat menjadi trending topik, yaitu peretasan data oleh hacker bernama Bjorka. Bjorka adalah salah satu hacker yang disebut-sebutkan banyak orang yang meretas informasi penting Indonesia pada saat itu. Nama dia muncul sejak bulan Agustus tahun 2022. Lalu terkait peretasan data yang terjadi di Indonesia. Jerat hukum peretasan oleh hacker merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi atau privacy dengan cara meretas data tanpa sepengetahuan orang tersebut. Aksi pertama Bjorka yang terendus publik adalah pembocoran data pelanggan Tokopedia sebesar 11 GB yang sudah terkompres dan 24 GB belum terkompres. Data tersebut mencakup ID pengguna, kata sandi, email, hingga nomor telepon. Pembobolan kedua dan ketiganya terjadi di hari yang sama, pada tanggal 20 Agustus 2022. Ia berhasil meretas data pribadi milik 270.904 pengguna Wattpad berupa kata sandi, catatan login, nomor kontak, hingga nama asli. Sementara itu, data 26 juta pelanggan IndiHome yang berhasil diretasnya meliputi nama lengkap, email, jenis kelamin, nomor induk kependudukan atau NIK, alamat IP, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Selanjutnya, Bjorka makin membuat masyarakat khawatir karena telah meretas 1,3 miliar data registrasi kartu SIM berupa NIK, nomor telepon, penyedia kartu SIM yang digunakan, hingga tanggal registrasi. Data itu berasal dari situs milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo. Hal ini sontak membuat masyarakat geram karena ketidakmampuan pemerintah melindungi data pribadi warganya. Selanjutnya, tidak sampai di situ saja, Bjorka bergerak meretas situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dari situ, ia mendapatkan data berupa NIK, nomor kartu keluarga atau KK, hingga nama lengkap. Selanjutnya, Bjorka juga membocorkan isi surat rahasia BIN kepada Presiden. Ia bahkan mengungkap isi sebuah surat tertutup dari Badan Intelijen Negara kepada Presiden Joko Widodo. Meski isinya bukanlah sebuah rahasia khusus, hal ini membuat pemerintah kian berambisi untuk menangkapnya. Namun, lagi-lagi tanggapan Bjorka di luar ekspektasi. Selanjutnya, Bjorka mengungkap motif sesungguhnya ia melakukan hal ini. Media sosial yang sudah heboh kian bising dengan adanya fakta baru. Sebelum akunnya ditangguhkan oleh Twitter, Bjorka sempat menantang sejumlah nama tokoh seperti Puan Maharani, Erick Thohir, dan Denny Siregar. Ia juga mengungkap motif kegiatannya ini karena temannya dan bersiap membobol data aplikasi My Pertamina. Aku hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagiku untuk masuk ke beberapa pintu karena buruknya peraturan perlindungan di data di Indonesia, terutama jika itu diatur oleh pemerintah. Aku punya teman baik orang Indonesia di Warsawa dan dia bilang betapa berantakannya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya. Ya, jangan coba melacaknya dari Kementerian Luar Negeri karena kamu tidak akan menemukan apapun. Dia sudah tak dikenali Indonesia sebagai warga negara karena peraturan 1965 walaupun dia adalah lelaki tua yang cerdas, dikatakan oleh Bjorka. Selanjutnya, solusi untuk menangani kasus tersebut
adalah satu, peningkatan kesadaran dan pelatihan dengan cara mengedukasi karyawan dan pengguna tentang keamanan cyber dan teknik-teknik yang digunakan oleh peretas. Kedua, audit keamanan rutin dengan melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem. Yang ketiga, implementasi sistem keamanan berlapis. Menggunakan sistem keamanan yang berlapis termasuk autentikasi 2 faktor dan enkripsi data. Yang keempat, regulasi dan penegakan hukum. Dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan cyber. Selanjutnya, kerjasama internasional. Bekerja sama dengan negara lain dalam pertukaran informasi dan teknik untuk mengatasi ancaman cyber global. Menurut Wahyuni, Bjorka telah mengklaim sejumlah beberapa situs dan dokumen milik masyarakat dan pemerintah, mulai dari NIK, alamat, nomor telepon, nomor KTP, operator seluler, Kominfo, dalang pembunuhan Munir, data pelanggan IndiHome, registrasi SIM card, data KPU, hingga dokumen-dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Kemudian muncullah beberapa respon terhadap Bjorka, yaitu bahwa juru bicara BIN atau Badan Intelijen Negara membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden dan dokumen BIN aman terkendali, serta semua dokumennya menggunakan samaran. Dari kasus data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka, diciptakanlah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau Hukum Online tahun 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah undang-undang yang berisi tentang peraturan-peraturan perlindungan data pribadi yang ditujukan kepada warga negara agar hak warga negara dapat terjamin atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat menjaga privasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 disahkan pada tanggal 19 Oktober 2022 oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Perlindungan data pribadi ini diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28G Ayat 1 yang berisi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berikut adalah beberapa poin penting perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Yang pertama, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi pada pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang ketentuan umum. Maksud dibuatnya undang-undang perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi, memastikan hukum, kepentingan hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, kerahasiaan tentang perlindungan data pribadi yang tercantum dalam pasal 3 tentang asas. Data pribadi menyebutkan bahwa data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Data pribadi umum antara lain adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi khusus antara lain adalah informasi kesehatan seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, dan atau pelayanan kesehatan.